Saul berumur 2 Samuel 13. 2 Samuel kali, Bu. 2 dua, Samuel bukan satu. 13. 2 Samuel Enggak, 2 13. Samuel Amnon 13. Oh, 2 Samuel 13. Maaf, 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 maaf. Enggak apa-apa, Bu. 2 Samuel 13 ya, Amnor dan Dua Tamar. Samuel 13. Oke. Mm-mm. 2 Samuel 13 ayat 1. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ayat 3. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Shimea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Ayat 4. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Ayat 5. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku, maka aku akan memakannya dari tangannya." Amin. Ayat 6, sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." 8. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. 9. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. 10. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Amin. 2 Samuel 13 ayat 11. Ketika gadis itu menghidangkannya kepada kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." 12. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak, kakakku, jangan perkosa aku, sebab aku tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu." 13. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lain dan lalu tidur dengan dia. 15. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar kepada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasakannya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, nyala." Amin. Bu Marina, Marina Ayat Kakak ini. 14. Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Bawa perempuan ini pergi daripadaku,
dan kuncilah pintu di belakangnya. Gadis itu memakai baju kurung yang mahal indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan. Berpakaikan baju kurung panjang, kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ayat 21, ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. 22, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. 23, sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Hazor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. 24, kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba, kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. 25, tetapi raja berkata kepada Absalom, maaf anakku, jangan kami semua pergi, supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Amin. Ayat 26, kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tetapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? 27. Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. 28. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Ayat 29, orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu. Mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Ayat 30, mereka masih di tengah jalan ketika kabar sampai kepada Daud demikian. Absalom telah membunuh semua anak raja. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Amin. Ayat 31, lalu bangunlah raja, dikoyakannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. 32, maka berbicaralah Yonadab anak Shimeah, kakak Daud, katanya, janganlah tuanku menyangka bahwa semua orang muda, anak-anak raja itu telah dibunuh. Hanya Amnon yang mati, sebab hal itu telah terlihat pada air muka Absalom. Sejak Amnon memperkosa Tamar, adiknya. Jadi, janganlah tuanku raja menaruh pikiran dalam hatinya, maka semua anak raja itu sudah mati, sebab hanya Amnon yang mati. Absalom melarikan diri ketika orang yang berjaga-jaga melayangkan pandangan, maka terlihatlah olehnya sejumlah besar orang datang dari jurusan Horonaim sepanjang sisi pegunungan. Ayat 35, berkatalah Yonadab kepada raja, lihat, anak-anak raja datang. Benar seperti kata hambamu ini, amin. 36, baru saja ia habis berkata, datanglah anak-anak raja itu. Mereka menangis dengan suara nyaring. Juga raja dan semua pegawainya menangis dengan amat keras. 37, Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Gesur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Lalu raja tidak lagi marah terhadap Absalom, sebab kesedihan hatinya karena kematian Amnon telah surut.
Absalom kembali. Pasal 14. Ketika Yoab, anak Zehura, mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom. Amin. Bu Dedek mau ikut sambung, Bu Dedek? 2 Samuel pasal 14 ayat 2. Atau lanjut dulu. Mau lanjut, Bu Dedek mau ikut baca? 2 Samuel ayat 14 pasal ayat 2. Lanjut dulu ya. Lanjut ke Bu Naceh ayat 2. 2 Samuel 14 ayat 2. Maka ia menyuruh orang ke Tekoa, menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, berlakulah pura-pura bergabung dan pakailah pakaian bergabung. Janganlah berurap dengan minyak dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama bergabung karena seorang mati. Ayat 3. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ayat 4. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, tolonglah ya tuanku raja. Ayat 5. Raja bertanya kepadanya, ada apa? Jawabnya, aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Ayat 6. Hambamu ini mempunyai 2 anak laki-laki, mereka berkelahi di padang dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Amin. KFV ayat 7. KFV ayat 7. Oke. Ayat 7 dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini dan mereka berkata, serahkanlah orang yang membunuh saudaramu itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaramu yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan lagi bagi suamiku di muka bumi. Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah. Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku raja. Tetapi raja dan tatanya tak bersalah. Ayat 10, lalu berkatalah raja, tidak ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau. Bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi. Ayat 12, kata perempuan itu, kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memunahkan anakku itu. Lalu berkatalah raja, demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi. Amin. 12. Kemudian berkatalah perempuan itu, izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja. Jawabnya, katakanlah. Berkatalah perempuan itu, mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. 14. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seseorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. 15. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja. Mungkin raja mengabulkan permohonan hambanya ini. 16. Sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memunahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Amin.
Ayat 17. Juga hambamu ini berpikir, perkataan Tuanku Raja tentulah akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah Tuanku Raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai Tuanku. Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu. Kata perempuan itu, berkatalah kiranya tuanku raja. Kemudian bertanyalah raja, adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini? Perempuan itu menjawab, demi hidup tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan adaku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, baik, kukabulkan permohonan ini, pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu. Amin. Ayat 22, lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, pada hari ini hambamu mengetahui bahwa Tuanku Raja suka kepada hamba, karena Tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini. 23, lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gesur dan membawa Absalom ke Yerusalem. 24, tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. 25, di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. 26, apabila ia mencukur rambutnya pada akhir tiap-tiap tahun, ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu 200 shikal beratnya, menurut batu timbangan raja. Amin. Ayat 27, bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Ayat 28, setelah Absalom diam di Yerusalem genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja. 29, maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya. Tetapi ia tidak mau datang. 30, lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, lihat, ladang Yoab ada di sisi ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, bakarlah itu. Maka hamba-hamba Absalom membakar ladang itu. 31, lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu? Amin. Ibu kelas. Amin. Ayat 32. Nggak kedengeran, Bu. 32. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan 32, tanah Bu. di Maaf. Jawab Absalom kepada Yoab. 2 Samuel 14 ayat 32. Oh, saya 15. Ustaz. Ayat 32. Iya, Dua. maaf. 2 Samuel 14 ayat 32. Ya. Jawab Absalom kepada Yoab, ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja-raja untuk mengatakan apa gunanya aku datang dari Gesur, lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati. Ayat 33, kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk ke menghadap raja lalu sujud ke.
Halo Ibu, nggak kedengeran? Ibu kelas, Ibu kelas, saya sambung ya. Ayat 33 ya. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom, dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud di hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Absalom mengadakan persepakatan gelap, pasal 15 ayat 1. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang berlari di hadapannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya. Orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu." Ayat 3. Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Ayat 4. Lalu kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Amin. Lanjut, Bu Nace. Ayat 5. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu, dan diciumnya. Ayat 6. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ayat 7. Sesudah lewat 40 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah 4 aku tahun, pergi." Bu, bukan 40 tahun. Maaf. Sesudah lewat 4 tahun, bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku, yang telah kuikrarkan kepada Tuhan." Ayat 8. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasar demikian, "Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Ayat 9. Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergilah ke Hebron. Ayat 10. Pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah Absalom sesudah menjadi raja di Hebron." Amin. 11. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang ke Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Daud melarikan diri dari Yerusalem. 13. Lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, dan memukul kota ini dengan mata pedang." Ayat 15, para pegawai raja berkata kepada raja, "Terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap." Amin. 16.
Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menungguin istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti. Sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kireti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang masakan pada hari ini. Aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. 21. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, di mana Tuanku Raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Amin. Lanjut ke Dorea, Bu Marina mental. Oke. Ayat 22. Ayat 22. Berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai, orang Gad itu, bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. 23. Seluruh negeri menangis dengan suara keras. Ketika seluruh rakyat berjalan lewat, Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. 24. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu juga. Abiatar ikut datang sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. 25. Lalu berkatalah raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali sehingga aku melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. 26. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Amin. Ayat 27, lalu berkatalah raja kepada Zadok imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan, anak Abiatar. 28, ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Ayat 29, lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Ayat 30, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Ayat 31, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Amin. Amin. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepalanya. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu, ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar, imam-imam itu ada bersama engkau di sana? Jadi dengar,
jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimas anak Sadok dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Ayat 37. Dan dibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita renungan sebentar untuk kita lihat ya rema apa yang Roh Kudus tanamkan pada kita. Bentar. Baik Ibu-Ibu, apakah ada yang mau sharing tema? Kalau belum saya dulu ya. Saya tertarik dengan cerita apa kisah Amnor dan Tamar ya. Tidak disangka ini mengenai apa dosa mata tadi ya. Jadi hati Amnor sangat tergoda. Jadi pasal 13 ayat 2, hati Amnor sangat tergoda. Dan ternyata Tamar itu sebenarnya adalah adik daripada saudaranya Absalom ya, dan dia melakukan apa namanya? Saya membaca tadi di sini Abner itu memperkosa si Tamar dengan dibantu oleh Yonadab ya. Jadi Yonadab dan membuat rencana jahat gitu ya. Jadi kita memang sudah mengetahui bahwa ternyata kecantikan perempuan itu ya sudah apa namanya, laki-laki itu dosanya selalu berawal dari mata gitu ya. Jadi ngelihat perempuan cantik itu membuat mereka seperti
menimbulkan nafsu seperti itu ya, dan itu terjadi ya. Jadi Amnor ini sudah mencemari adik daripada Absalom dan kemudian terjadi perpecahan. Nah, ini menimbulkan perpecahan saudara ya, perpecahan saudara antara Absalom dengan Amnon seperti itu ya. Jadi saya melihat bahwa di sini dosa mata sekali lagi ya. Dulu Daud sebelumnya dengan Batsheba dan sekarang dilakukan oleh Amnon anaknya sendiri dengan Tamar seperti itu ya. Jadi memang benar-benar eh, dosa mata ini terutama laki-laki kejatuhannya memang adalah di dosa mata. Nah, yang berikutnya tapi saya melihat bahwa ini yang membuat perpecah belah akhirnya ya dalam satu keluarga sendiri. Jadi dalam satu keturunan Daud itu terjadi perpecah belahan. Itu uh, akibat saya melihat bahwa ini ada akibatnya dengan masa lalu Daud juga gitu ya. Yang berikutnya adalah uh, di pasal 15. Di sini pasal 15 itu uh, mengenai Absalom yang mengadakan persepakatan gelap. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa Absalom itu memakai satu topeng gitu ya. Dia memakai satu topeng yang tidak tulus dalam rangka dia memuluskan upaya rencana bulusnya, rencana jahatnya ya, karena dia sebenarnya mengincar kedudukan raja ya, mengincar keinginannya menjadi raja. Jadi dia melakukan kudeta terhadap bapaknya. Nah, jadi upaya-upaya yang dia lakukan salah satunya yaitu tadi melakukan kampanye terselubung, terus dia menghasut orang-orang Israel gitu ya. Kita bisa baca eh, janji-janji Absalom ini terhadap orang-orang Israel. Walaupun dan kemudian 4 tahun kemudian dia memang menjadi raja, tetapi dengan cara-cara yang tidak benar gitu ya. Dia melakukannya dengan cara-cara yang apa namanya ya, main bawah tanah atau main belakang seperti itu. Jadi kita juga ini ya ibu-ibu ya tentunya pembelajaran untuk kita. Apakah kadang-kadang kita menghadapi bahwa ada orang yang baik dengan kita di awal-awal. Apakah benar itu baik-baik yang tulus dari hati atau itu sebenarnya kebaikan sebagai topeng saja gitu ya, kebaikan sebagai topeng. Apakah ada udang di balik batu gitu ya? Apakah ada satu rencana atas kebaikan seseorang di depan gitu? Apa yang dia mau dari kita? Sebenarnya ini juga pembelajaran untuk saya ya. Saya itu terbiasa menilai seseorang itu semuanya itu baik gitu ya. Nah, saya juga perlu mulai harus belajar hati-hati dengan diri saya dan harus bawa ke dalam doa ya setiap bertemu orang untuk tidak melihat bahwa orang ini benar nggak sih baik dengan saya tanpa ada modus dalam tanda kutip gitu ya. Apakah dia benar-benar baik, tulus atau sebenarnya dia baik karena dia ada maunya seperti itu. Nah, setelah maunya itu didapat, kemudian baik selesai. Nah, itu saya benar-benar harus mulai hati-hati ya dalam hal ini karena saya melihat bahwa dalam banyak hal begitu yang saya amati, saya menyadari ternyata setelah ada sesuatu keuntungan yang didapat dari saya, pelan-pelan mereka pergi begitu ya. Dan ini apa ya? Satu pembelajaran yang luar biasa untuk saya supaya tetap saya berhikmat juga pada Tuhan untuk melihat siapa sih orang-orang yang dikirimkan kepada saya ini supaya saya juga tidak terbuai gitu ya. Padahal sebenarnya awalnya punya pikiran positif, tapi ternyata saya diajari untuk selalu waspada dengan siapapun orang yang berusaha dekat dengan kita. Itu aja. Terima kasih. Apakah ada lain yang mau sharing? Bu Harmoni mungkin? Silakan. Nggak ada. Nggak ada ya. Yang Ya. paling penting tadi mungkin Bu Nasya mau sharing. Ada yang mau di-sharingkan? Tidak ada? Kalau saya sih mau Nah, melanjuti sharing Bu Joli, Kak Joli ya. iya, iya, Memang benar gimana? kita harus apa ya, harus berhati-hati gitu. Harus berhati-hati sekalipun itu teman dekat kita gitu. Karena jujur kalau saya tuh orangnya apa ya? Kalau saya pribadi tuh orangnya tipikal yang nggak mudah terbuka sama seseorang.
Hmm. Jadi memang kita harus hati-hati dan kita harus apa ya, harus bawa dalam doa gitu. Bergaul dengan siapapun kita harus bawa dalam doa. Kalau memang eh, semuanya kehendak Tuhan itu nanti akan terbuka sendiri gitu loh. Itu kalau yang saya simak ya dari Iya. firman Tuhan itu memang benar seperti itu ya Kak Joli, kita harus Mm-mm. berhati-hati memang. Iya. Kebanyakan kan orang ada maunya aja, awal-awalnya aja manis, pertama-tamanya, tapi kayak setelah eh, apa eh, terjadi satu lain hal, akhirnya malah renggang sendiri, jauh Iya. sendiri gitu. Iya. Padahal kita sih biasa-biasa aja, cuma merekanya aja gitu yang Mm-mm. menjauh dari kita gitu. Iya. Itu aja Jadi sih Kak betul. Joli, terima Betul, kasih. terima kasih. Jadi benar ya. Pokoknya 2 Samuel 15 ini mengajarkan kita ya, karena Absalom itu siapa sih? Kan gitu. Dia Iya, adalah bagian daripada Daud sendiri. Nah, kadang-kadang musuh musuh kita itu ada di musuh dalam selimut gitu ya. Kita bilang yang musuh dalam selimut. Saudara pun bahkan anak pun bisa menjadi musuh kita gitu loh. Di sini sudah jelas kan Absalom itu merongrong wibawa ayahnya Daud. Dia mengkudeta ayahnya sendiri Daud karena apa? Dia kepengen posisi menjadi raja seperti itu. Jadi dia menghasut orang. Itu bukan siapa-siapa, bukan orang lain, tetapi ayahnya sendiri. Nah, ini pembelajaran bagi kita juga bahwa sebenarnya biarpun kita punya bahkan pembelajaran bagi kita saudara pun itu bisa akhirnya menjadi musuh dalam selimut juga gitu ya. Jadi kebaikan yang berbahaya, baik tapi sesungguhnya berbahaya. Dari kisah Absalom ini kita bisa memetik hikmah ya, apa yang terjadi dengan Daud kan, sehingga Daud akhirnya dia melarikan diri kan seperti itu ya, karena anaknya sendirilah yang melakukan kudeta kepadanya seperti itu. Jadi kita memang belajar di sini ya, supaya memang harus betul-betul menjaga hati, menjaga diri ya, dan yang penting itu tadi kita tetap berfokus kepada Tuhan. Supaya kita bukan menjadi bagian daripada orang yang jahat itu, kita bukan menjadi bagian seperti Absalom. Kita tuh bukan Absalom. Kita bukan Absalom. Nah, kita itu bukan Absalom ya. Jangan sampai kita menjadi sosok Absalom terhadap keluarga kita sendiri, bahkan juga terhadap teman-teman kita sendiri. Kalau kita ngerasa ada roh-roh itu atau bibit-bibit itu, kita harus cepat-cepat bertobat lah. Seperti itu ya. Harus cepat-cepat bertobat. Jangan sampai itu terjadi di dalam diri kita tanpa kita sadari. Nah, itu. Kak Evi mau tambahkan? Ya, kalau saya sih ya yang mau saya sharingkan ya gitu. Hmm, di pembacaan kita hari ini kan kita melihat dua pribadi yang tidak baik ya, Amnon dan Absalom gitu. Eh, dan ini eh, pasti masing-masing kita eh, pernah menghadapi atau mengalami orang-orang yang punya hati yang tidak baik, karakter yang tidak baik itu. Eh, Apalagi ini kan berarti terjadi di satu lingkungan keluarga ya, orang dekat seperti yang apa Joli dan Nace bilang tadi ya itu. Nah itu mereka kan masih anak-anaknya Daud gitu ya. Nah eh, dan pasti kita pun ngalamin hal seperti ini dan saya pun sudah mengalami hal ini. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa kalaupun kita mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan apa seperti yang kita baca pada siang hari ini itu kita harus tetap menjaga karakter kita untuk tidak berubah karena situasi, karena pengkhianatan demi pengkhianatan yang kita terima atau yang kita alami itu membuat kita jadi eh, trauma. Saya pun berjuang sampai saat ini, saya berjuang untuk bagaimana saya tidak, karakter saya tidak jadi berubah gitu loh dengan semua yang saya terima, misalnya pengkhianatan-pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat, baik dari keluarga, baik dari teman. Dan kemarin sempat sedikit sharing sama Jo,
sama Bu Joli, misalnya dia mengalami tantangan dari orang dunia, itu masih orang dunia kita terkadang lebih mungkin karena di dunia sekuler ya, gitu. Jadi masih banyak ketemu orang dunia. Nah itu terkadang kita agak lebih bisa berdamai karena kita tahu mereka belum tahu kebenaran. Yang lebih menyakitkan Benar-benar. dan mengerikan kalau itu kita alami dari orang-orang yang sudah mengerti kebenaran. Satu hal yang harus kita ingat, karakter kita jangan dirubah oleh hal-hal yang kita alami gitu. Istilah saya sampai pernah berdoa sama Tuhan gini, Tuhan jangan sampai aku jadi kapok berbuat baik karena misalnya ya istilahnya 10 perbuatan baik paling hanya satu gitu loh orang yang berterima kasih. Sembilannya itu akhirnya melupakan gitu kebaikan kita. Bahkan lumayan kalau cuma melupakan, bahkan kalau mengkhianati, seperti itu. Dan sampai sekarang saya alami di dalam dunia pelayanan, dan tapi saya sangat menjaga hati saya karena saya takut sekali kalau jangan sampai menyimpan kekecewaan yang berubah menjadi kepahitan sehingga itu tidak membuat kita tidak dapat berdoa dan kita tidak mendapat perkenanan dari Tuhan. Terkadang nggak sesuatu yang spektakuler loh. Itu hal-hal eh, yang apa ya, hari demi hari kita alami gitu. Jangan sampai hati kita kapalan. Jujur sampai sekarang saya apa eh, menjaga sekali itu. Jadi makanya ya belajar banyak bersyukur. Misalnya gini, misalnya ngalami kekecewaan atau pengkhianatan dari si A, si B, si C, ya ingat aja Tuhan masih pertemukan kita dengan si D, si E, si F yang masih maksudnya ya memiliki hati yang masih yang kasih dari Tuhan lah gitu. Dan dan gampang itu saya nggak benar pasti Bu Joli juga tahu lah ya apa yang saya alami gitu, mungkin Bu Harmoni juga tahu karena kami dalam satu komunitas. Itu yang paling perlu, pokoknya tetap kita jaga hati ya, jangan sampai kita memiliki hati merancangan yang jahat. Jadi seperti bilang Bu Joli ya, kayak seperti Amnon, Absalom, itu mereka merancangkan yang jahat. Nah, bayang kalau di pengadilan dunia aja itu kalau membunuh dengan otak pembunuhan itu beda hukumannya. Kalau otaknya malah lebih berat kan. Walaupun mungkin bukan dia yang membunuh, tapi dia dalamnya gitu. Ya, ya dengan kita pertolongan Roh Kudus dan kita selalu dengan gini kita baca firman diingatkan ya harapan kita selalu bisa menjaga hati kita sehingga kita tetap dalam perkenan. Karena kalau sudah tidak dalam perkenan Tuhan, nggak ada artinya sih. Gitu. Segala sesuatu harus karena dalam perkenanan itu. Itu yang saya eh, bagikan, saya sharingkan kepada ibu-ibu. Saya sambung lagi ya. Saya mau bertanya sama Bu Epi sama Kak Joli. Kenapa ya di saat kalau kita mau taat dan mau setia, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan itu selalu aja ada gitu loh. Bukan dari orang luar, tapi kebanyakan dari ada juga sih betulnya dari orang luar yang saya alami. Ada beberapa orang dari orang luar yang mm, menghina saya gitu. Terus ada juga keluarga juga yang kadang suka bikin nggak enak hati gitu. Gimana ya caranya supaya apa menjaga hati gitu loh, supaya hati ini uh, apa sih merasa tidak sakit hati dan tidak kecewa gitu. Kalau saya sih saya selalu ingat ini, musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Jadi gini, saya percaya kita yang ada di sini orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, Amin. dan dia bawa kepada destiny kita. Karena itu tugas kita sama kita menjaga hati kita gitu. Karena orang yang dipilih Tuhan lah yang jadi sasaran oleh si Betul, jahat. betul, Ya betul. kan? Ya kan? Maksudnya gini, iblis lah. Kalau kisah-kisah yang top lah di Alkitab ya, Tuhan Yesus, Ayub, ya kan?
terus Iya, siapa lagi? Ya. banyak yang lainnya. Ketika semakin kita semakin hati Tuhan berkenan nama kita, siap-siaplah untuk menjadi inceran gitu. Nah, Tapi supaya benar kita tidak banget. supaya kita tidak sakit hati, kita ingat contoh saya, Ibu Joli tahu lah sama Bu Harmoni, saya itu disakiti sama kakak-kakak kandung saya, ipar saya, pokoknya gitu deh, saya jadi seperti sebatang kara lah gitu. Tapi saya tahu itu pekerjaan si Iblis ya. jahat. Nah, yang sayangnya memang jadi gini, kalau nggak bisa kita yang diserang, pasti makainya orang-orang. Jadi sebenarnya itu barometer sejauh mana kita, kalau masih yang dipakai orang di luar ring satu kita, itu berarti kita justru masih levelnya masih beda. Tapi kalau udah orang-orang terdekat kita yang dipakai, itu berarti udah lebih serius gitu loh. Kita target operandinya gitu loh. Tapi jujur sakit apa kekecewaan itu kalau kalau sama orang lain sih kayaknya masih bisa ya. Masih bisa untuk mengampuni dan masih bisa untuk mendoakan yang terbaik. Tapi kalau untuk orang terdekat kayaknya agak sedikit sulit, Bu. Nggak ada istilah sulit. Makanya minta pertolongan Roh Kudus. Saya bisa mengatakan ini karena saya sudah alami. Saya sampai sempat loh bilang sama Tuhan kalau saya tidak ada artinya. Saya seorang pendoa sampai sempat ngalami kayak Elia. Saya nggak sehebat Elia, tapi saya pernah minta mati sama Tuhan karena merasa eh, ya orang-orang terdekat saya gitu loh yang menyakiti saya gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau nggak ada artinya saya hidup, jemput saja saya Tuhan gitu loh. Ah, tapi eh, maksudnya akhirnya Tuhan tetap ya tolong saya gitu, dan sekarang saya sudah menyadari waktu itu ngalamin itu yang saya berpikir begitu. Sekarang saya sudah ya puji Tuhan nyari lingkungan yang tepat, ya mitra-mitra doa yang tepat supaya menguatkan kita. Jangan salah pilih teman. Nanti kita semakin eh, ini gitu loh, semakin maksudnya kita jadi semakin kecewa sama Tuhan, sama ya istilahnya siapapun itu, keluarga, teman dekat, teman pelayanan gitu. Nah, jadi aduh benar-benar deh saya sudah ngalamin itu Bu Nace. Jadi hanya pertolongan Roh Kita Kudus. harus hati-hati berarti ya memilih Ya, teman itu ya, walaupun itu teman apa teman dekat sekalipun ya. iya. Saya Ah, pernah ngalamin, ah, saya pernah ngalamin Terkadang kayak, bukan soal milih loh, tapi jangan salah juga kita, sorry ya hmm, Bu Julia. Kita kita nggak bisa, memang sih kesannya ya, orang orang dunia pun bilang hati-hati pilih teman, tapi terkadang kita nggak bisa, kita tidak bisa hindarin itu kalau itu merupakan bagian dari proses kita gitu. Semua ingat nggak, semua seizin Tuhan loh. Tuhan tidak merancangkan Iya, yang iya, jahat, tapi semua iya. seizin Tuhan. Dan jadi seperti saya nih, kalau sekarang udah levelnya yang saya hadapi pemimpin-pemimpin rohani, masa saya mau keluar nggak jadi pengikut Kristus? Kalau sudah level-level pemimpin rohani yang saya hadapi, nggak sekedar teman loh, udah level-level pemimpin rohani yang boleh dikatakan menentukan destiny, ikutlah pasti menentukan destiny saya gitu loh. Nah itu nggak gampang, nggak bisa. Masa saya gini, masa orang-orang yang ngerti firman yang kayak gitu, ya udah saya jadi pahit, terus saya keluar dari sebagai pengikut Kristus, apa nggak makin disantap tuh sama si setan? Nggak bisa, kita nggak bisa juga ada kalanya dibilang kita memilih, kita berjaga-jaga memilih, dalam pengertian gini, kalau udah kita lihat sinyal nih orang-orang munafik yang menghindar gitu ya, apalagi kalau udah dikasih karunia membedakan roh, atau karena Wah, itu ya. pengalaman saya Bu Joli kan di dunia di dunia sekuler, saya percaya semakin banyak kita ketemu orang, pasti kita semakin Iya, betul. akan bisa membaca seseorang itu, sekalipun kita bukan karunia membedakan roh. Saya percaya itu. Kalau kita kuper baru kita nggak bisa Ya, membaca
orang. Tapi kalau semakin banyak kita ketemu manusia di dunia ini, pasti makin ada kepekaan-kepekaan. Ditambah kalau kita dapat karunia, itu lebih dapat karunia pun bukannya enak loh. Dalam pengertian bukan berarti bebas. Contoh saya punya karunia bedakan roh. Nah, kalau saya melihat roh yang nggak benar itu sudah menguasai pemimpin rohani, ayo. Sementara dengan kalimat favorit dibilang tidak boleh ayat yang masih sering kita baca beberapa minggu ini, Daud tidak menyentuh Saul. Nah, bagaimana supaya berhikmat kayak Daud, kan begitu. Jadi kadang nggak bisa kita pilih. Ada kalanya itu proses. Jadi tanya Tuhan, kalau merupakan itu bagian dari proses, seperti saya, 2 tahun saya dijahati ke saudara-saudara kandung saya, dan mereka baik-baik saja dan diberkati, masa saya jadi minta mereka untuk hancur? Enggak kan? Kita nggak boleh jahat. Nah, kayak gitu. Tapi berarti itu proses untuk saya, gitu loh. Dan itu hanya bisa saya lewati dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, saya sepakat loh Nace, karena saya juga gitu. Jadi biasanya kalau saya sudah mengalami ini ke perasaan ya mainnya kan. Kita kan Iya. perempuan ke perasaan. Nah saya kalau sudah ada perasaan-perasaan tertentu sama orang, ya kan, saya tahu sebenarnya saya yang bermasalah gitu loh. Nah saya tahu mungkin itu orang memang begitu kelakuannya, tapi sebenarnya nggak boleh itu kena ke saya gitu kan. Bilanglah begini, memang dia sudah nyebelin ya udah. Tapi nggak boleh orang itu merusak perasaan saya. Nah, jadi saya selalu kembalikan ke diri saya. Terus saya biasanya saya berdoa, Tuhan minta tolong angkat perasaan ini. Perasaan saya ini, minta tolong diangkat gitu. Misalnya gini, contoh ya. eh, Contohnya ada si A gitu ya. Kok A itu kayak gitu sih? Kok dia buat kayak gitu sih? Terus saya tiba-tiba sebel sama dia gitu kan. Terus saya bertanya sama diri saya, itu ketika perasaan sebelnya udah memuncak, malas banget ngelihatnya. Terus saya biasanya diem, saya merasa nggak enak sekali dengan perasaan ini kan. Lalu saya diem, terus saya tanya, kenapa sih Jol kok kamu nggak suka sama dia? Dia kan nggak ngapa-ngapai kamu, kecuali dia melakukan sesuatu yang membuat kamu melukaimu lah gitu ya. Tapi kan dia nggak ngapa-ngapain kamu. Kenapa kamu yang kok kayak kebakaran jenggot gitu, contoh gitu ya. Oh iya ya. Nah, saya merasa bahwa sebenarnya itu saya gitu loh. Saya yang menciptakan semua perasaan ini gitu kan. Maka saya harus menyelesaikan berdamai dengan diri sendiri. Nah, saya biasanya berdoa minta tolong Roh Kudus angkat perasaan-perasaan ini. Karena terus terang itu mengganggu. Dan saya memang tidak punya sesuatu yang khusus dengan orang itu, ya kan? Itu hanya perasaan yang timbul dari saya yang timbul karena saya karena bermula dari pikiran Iya, karena turun ke pikiran. hati dan perasaan. Ya. Saya biasanya begitu untuk memulihkan satu keadaan gitu. Walaupun misalnya kayak tadi kamu bilang saudara ya, itu lebih ke ego juga. Kalau saya juga adalah pasti kita disaudarai. Ke egonya tinggi dan menurunkan keegoan kita itu memang perlu perjuangan. Kembali lagi semua ke diri sendiri dan itu semua bisa betul-betul kita menurunkan ego kita hanya satu yang bantu, Roh Kudus. Itu sih. Kalau aku biasanya lebih ke Iya. refleksi diri memang. Karena aku tahu sumbernya sebenarnya diri sendiri sih. Diri Makanya sendiri ya, musuh terbesar dari itu kan, pikiran kita sendiri iya, sebetulnya. musuh terbesar itu kan sebenarnya kita dengan pikiran Iya, kita. iya betul. Padahal kalau Iya. kita mau aja, kita nggak usah mikir yang aneh-aneh terhadap orang lain. Itu aja dulu. Ya kan? Berpikir baik aja ya sama orang lain ya. Terus keperasaan, iya, kita tuh lebih banyak keperasaan, makanya seperti itu. Tapi aku pun terus terang masih berjuang juga gitu ya, nggak serta merta langsung bisa. Karena tiap hari ketemu orang yang menyebalkan ini begini-begini. Nah nanti kembali lagi refleksi diri lagi, ya minta ampun lagi, bertobat ya, minta ampun sama Tuhan. Mungkin aku terlalu overthinking dengan seseorang kan begitu tuh. Kita tuh masih hidup di dunia sih, jadi hal-hal seperti itu mau nggak mau memang pasti kadang-kadang datang Iya, gitu iya, iya. seperti itu Masih Kak Joli dan Ibu ya. Ada Epi. lagi kalau Jadi Kak Evi nanti tambahan sekalian juga, tutup dalam doa ya, doa ya, tutup. Aku tambahan boleh sama nambahin Bu dikit Nace. nggak ya? Oh Bu ini Bu Nace Dede. tambahan. Kalau misalnya nih merasa kayak orang remehin kita, ngeredain kita gitu, ya biarin aja. Istilahnya kita ingat aja bahwa kita berharga di mata Tuhan. Saya juga tuh kan gini lah. Berarti kan kalau ketika orang berani nyakiti kita kan karena dia sepele sama kita gitu loh. Tapi kita ingat lagi supaya kita jangan
pokoknya jangan terpancing deh hati kita kotor. Saya hanya itu selalu yang saya ingat gitu loh. Jadi ada aja gitu. Nanti kalau dipikir-pikir ya, iya ya. Kok sama orang lain respect, kok sama saudara sendiri enggak, misal gitu. Tapi kan saya jadi sakit sakit sendiri, nggak mau gitu kan. Jadi ya udah, ingat aja bahwa Tuhan mengasihi kita, kita berharga di mata Tuhan. Itu aja selalu apa ya, deklarasikan gitu loh. Jadi supaya ya, supaya kita intinya benar-benar jauh jaga hati itu dengan pertolongan Roh Kudus itu memang perlu banget, apalagi kita kita yang sudah memang dipilih dan ditetapkan Tuhan. Iya, Bu Dede tadi mau nambah, silakan. Terima kasih Bu Ebi. Iya, Shalom, tetap sehat, tetap semangat. Masih meneruskan Bu Nace ya. Tadi poin taken juga seperti yang dikatakan oleh Bu Joli tadi. Kita harus ingat setiap kita, Bu Nace, saya, ibu-ibu yang ada di tempat ini, di grup ini, itu pasti memiliki permasalahan. Mungkin sama, tetapi dengan gaya cara yang berbeda. Semua orang itu hidup itu pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Dari kita bangun itu pasti ada pikiran-pikiran, ya namanya kita hidup, kita berpikir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat setiap ada masalah tidak hanya satu orang yang pemicu, pasti ada dua. Entah itu yang kita sebal atau kita kesal, entah itu diri kita. Sama seperti misal hubungan suami istri, kalau bertengkar, kan nggak hanya suami saja yang salah, pasti ada yang salah istri. Itu yang patut kita ingat, bahwasanya setiap permasalahan itu pasti ada minimal dua orang yang berkaitan. Nggak mungkin kita bermasalah hanya dengan diri kita sendiri, pasti kan ada lawannya. Wong kita kalau bertanding itu kan pasti punya lawan, seperti itu. Nah, terus kalau kita dalam keadaan terpuruk, dalam kita keadaan kesal, kalau bagi saya ya, koreksi jika saya salah, saya selalu mengingat begini, kita diizinkan, kita marah, kita kesal, tapi ada batas waktunya. Seperti kita marah sama suami mungkin sebelum matahari terbenam atau sebelum ayam jantan berkokok, kan seperti itu. Nah, saat kita kesal entah dengan kawan kita, entah dengan pasangan hidup kita, entah dengan saudara kita, marah kesal ya nggak apa-apa. Nangis pun tidak masalah bagi saya, karena itu pelampiasan supaya apa, adrenalin yang ada di kita itu tidak menumpuk, dia bisa keluar. Sama seperti halnya kalau kita masak meskipun masak sayur kita tutup, kalau dia blebek 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 ke atas terus kan lama-lama dia butuh untuk keluar. Mau entah kita matikan shutdown kompornya, atau kita buka tutupnya. Sama seperti kita, diri kita ini, kalau kita kesal, luapkan, mau nangis, mau marah, nggak apa-apa. Marah dalam arti kata bukan menyakiti orang ya. Marah ngedumel gitu kan kita marah ya, apalagi perempuan itu kan maunya ngoceh gitu. Lampiaskan, tapi ada batas waktu. Setelah itu lakukan hal, bagi saya ya, kalau saya mengalami hal seperti itu, lakukan hal yang positif atau lakukan hal yang membuat kita lupa bahwa kita itu punya masalah. Misal, kalau saya biasanya saya lagi kesel gitu, ada yang saya lakukan, entah saya nyapu, ngepel, mencuci, ada aja yang saya lakukan. Istilahnya saya menyibukkan diri saya sendiri, sehingga kalau saya sudah sibuk, saya capek. Kalau saya capek, saya tidur. Kayak saya tidur, kemungkinan saya akan lupa, itu kan cooling down. Kalau seandainya masih belum bisa, lakukan hal-hal yang kita sukai. Kita mau jalan, kita mau pergi, terkadang dengan hanya kita melihat, oh kok pemandangan di situ bagus ya,
kita terlupakan. Masalah itu kayak terdistrak gitu, jadi tidak tidak terus menghantui kita. Kita melihat ada anak kecil lari jatuh, kita ketawa, otomatis kita kan lupa bahwa kita tadi kita marah. Itu yang membuat kita cooling down. Tapi kalau kita terus-terusan berada di tempat itu, mengingat terus, itu yang membuat apa? Ya tadi setan itu bisa merasuki kita. Kita jadinya mangkel, kesel, dan bisa juga jadi kayak eh, hilang hilang kesadaran diri. Itu kan eh, kehilangan kesadaran diri dengan marah berlebihan, itu kan pengaruh dari setan. Jadi untuk pertama, jika kamu merasakan sakit hati, jika kamu merasakan sedih, luapkan. Karena apa? Bodimu, body kita itu juga harus dijaga, tubuh kita juga harus dijaga. Untuk apa? Supaya kita tidak stres. Luapkan, tapi ada jeda waktunya. Nah, jika memang permasalahannya biasanya kalau dengan saudara, dianggap remeh atau apapun, do your best, lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Mungkin secara uang kamu tidak bisa, tapi buktikan bahwa kamu bisa melakukan hal yang dia tidak bisa. Seandainya dia tidak pernah menolong orang, lakukan kamu menolong orang, gitu. Jadi eh, berbuatlah positif. Selalu ingatlah berbuat positif. Jangan berbuat negatif. Dan persibuklah, buatlah dirimu sibuk saat kamu sedang emosi, saat kamu sedang kesal. Supaya apa? Kamu lupa, kita lupa bahwasanya kita punya masalah. Dari situ kalau kita sudah tenang, semuanya tuh akan eh, membuat kita itu berpikir itu jauh lebih jernih. Makanya kayak alat, mesin, kendaraan semuanya itu kalau lagi panas jangan dipaksa. Kalau dipaksa ngegas jebol mesinnya. Kita pun kan seperti itu. Tubuh kita itu bagaikan mesin, di dalam itu onderdil kita. Kalau kita lagi kesel, kita paksa emosi tinggi, apa larinya jantung, darah tinggi, tiba-tiba pembuluh pembuluh darah kita pecah atau dan sebagainya, stroke, yang rugi siapa? Kita sendiri. Memang tidak mudah, tapi ya itu tadi balik apa namanya? Kalaupun tidak punya teman untuk berkomunikasi, buatlah dirimu senyaman mungkin. Tapi kalau punya teman untuk berkomunikasi, punya seperti kita saat ini, jadi membaca Alkitab bareng-bareng, luapkan. Karena apa? Dengan kita meluapkan, hanya hanya kita berbicara saja, itu kalau kita pakai smartwatch, tensi kita itu akan berkurang, nggak akan ngegas lagi. Nah, kita yang mendengar, ada teman kita yang sedang curhat, jadilah hanya pendengar. Karena apa? Orang yang sedang kesal, orang yang sedang marah, biasanya itu kalau dinasehati itu tambah ngegas. Kenapa? Di pikirannya itu, saya maunya A, kenapa kamu ngasih B? Meskipun dikasih tahu B, saya tetap maunya A. Terkadang kan kita seperti itu. Tapi dengan kita jadi pendengar yang baik buat teman kita yang sedang curhat, itu akan meredakan sedikit emosinya. Karena apa? Orang curhat itu biasanya cuma butuh, aku nih ngomong, dengerin aku ngomong, aku cuma butuh pendengar, bukan apa namanya, bukan pengkomen gitu. Makanya jika kita ada masalah, tidak apa-apa lampiaskan, tapi ingat Tuhan kasih batas waktu. Tuhan tidak pernah ngasih berlebihan lah untuk bermarah-marah seperti itu. Dan lakukan yang terbaik, lakukan yang hal-hal yang positif yang kita bisa lakukan, entah masak, entah mencuci, entah menggosok, yang membuat kita sibuk dan kita melupakan, atau buktikan kepada orang yang sudah membuat uh, yang pada orang yang melecehkan kita, menghina kita, bahwa kita tuh bisa. Seperti itu, Ibu-ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dede ya untuk wejangannya untuk kita semua ya. Baik. Kak, mau nambahkan dikit boleh nggak ya? Oh iya, boleh. Sebelum Kak Evi Masih ada berdoa waktu ya. nggak? Iya, nggak apa-apa. Silakan Bu, silakan.
Ya itu kan cerita masalah teman gitu ya kan tadi ya. Eh eh nggak memandang satu suku, satu agama itu. Kita berbuat baik, ya, saya contohnya kanan kiri saya berbuat baik saya gitu. Kayak mana bertetangga yang baik. Ternyata niat dalam hatinya itu buruk gitu loh. Itu yang terjadi sampai hari ini ke keluarga saya. Kalau ketika iman saya lemah, ya itulah jadilah keluarga saya maunya dia jadi eh, tumbal yang mau yang untuk begitulah aku juga nggak ngerti apa yang dilakukan mereka. Sadar-sadarnya setelah bertahun-tahun setelah menghabisin apa materi kesehatan gitu sampai hari ini dan begitu juga yang di sebelah kanan saya kirain baik saya baik gitu saya kirain saking polosnya saya baik gitu dikasih makanan dikasih ini dikasih itu diperhatikan segala macam waktu SPS 7 itu ya ternyata ada temen itu melihat kamu itu kok di setiap kasih makanan kamu makan aja kamu makan jangan lagi makan gitu sampai hari ini jadi saya prosesnya kok gini amat dia saya nggak pernah jahat sama orang kok sampai keluarga saya mau diginiin sampai hari ini kalau saya lengah di dalam doa kena lagi begitulah hari-hari saya sebenarnya Makanya tapi saya menata hati saya gimana ya mungkin ini proses saya biar saya hidup saya lebih surrender sama Tuhan kalau nggak melalui mereka mungkin nggak terbuka apa dosa-dosa saya dosa-dosa nenek moyang saya gitu salah satu cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya saya juga bukan suci-suci amat walaupun saya nggak pernah jahat sama orang ternyata banyak juga dosa-dosa saya yang ditunjukkan melalui kejahatan orang. Jadi saya lebih kepada refleksi diri. Jadi saya nggak benci lagi gitu. Tapi saya memang nggak bisa dekat. Tapi saya nggak bisa benci. jaga Gimana? jarak Oh ya ya. mungkin dia juga dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa saya itu juga bukan yang suci. Banyak dosa saya. Jadi dengan ini terbukalah semua. Begitu. Bagus, Bu. Juga salah satu misalnya ya Bu Joli sama Bu kakak ini Kak Evi tahulah hari-hari saya harus didoain bagaimana ya itulah kalau lengah masuk lagi kalau lengah masuk lagi terus kalau melihat sesuatu jangankan orang yang berniat jahat kadang-kadang di komunitas kita aja kita itu gampang banget termasuk saya nih karena kondisi kayak gini gampang banget lah tersinggung gitu loh gampang tapi sekarang gini saya koreksi diri lagi apa sih yang saya pernah perbuat dengan dia saya nggak pernah ngasih apa ngapain saya tuntut yang begitu malah sebenarnya dia lebih banyak berbuat baik daripada saya yang berbuat baik sama dia jadi saya hari-hari saya refleksi diri jadi saya tambahkan sedikit dari Bu apa tadi ya Bu Dede tadi yang ngomong ya kalau saya nggak kalau saya tambahkan sedikit saya nggak curhat kepada sembarang orang kecuali ya memang udah kita tahu karakternya di dalam grup ini misalnya. Saya tambahkan saya untuk menghilangkan rasa rasa yang gampang sakit atau apalah karena kondisi seperti ini. Saya lebih dekat di kaki Tuhan. Nyaman, Bu. Dekat di kaki Tuhan. Semua surrender, curahkan semua. Nyaman hidup ini, enggak seberat apapun itu. Tuhan izinkan saya mampu gitu. Jadi ada kelegaan. Ini yang saya alami pengalaman pribadi walaupun sampai hari ini hari-hari saya masih perjuangan-perjuangan, tapi saya yakin Tuhan di samping saya yang menolong saya. Itu aja, Bu. Bagus Mungkin ya. juga dipakai Tuhan teman-teman yang Betul. ini menolong saya. Terima kasih. Terima Betul. kasih, Bu. Mantap, Ya. Bu Harmoni ya. Kita semua sebenarnya sedang diproses ya. Bu Aceh, Kak Evi ya, Bu Dede. Kita semua sebenarnya diproses. Tapi Bu Harmoni itu luar biasa loh. Artinya pemulihan demi pemulihan sih saya lihat ya. Terjadi kayak gitu. Memang kita datang di kaki Tuhan. Ya seperti tadi Bu Harmoni surrender. Itu memang luar biasa. Dan
kita sudah baca firman loh. Kadang-kadang melalui orang yang kita pikir jahat, sebenarnya di situ disingkapkan banyak hal mengenai diri kita. Jadi jangan pernah nganggap remeh juga orang jahat itu. Justru mereka yang membantu kita kan, membuka sebenarnya, ternyata aku bisa juga lebih, ternyata misalnya kita lebih jahat pula dari mereka kan itu. Orang-orang luar itu dipakai untuk ini kita sebenarnya, untuk menyingkapkan sebenarnya kita itu tidak sesempurna yang kita pikirkan. Baiklah Bu, Kak Evi bisa tutup doa Kak Evi. Kita doakan juga nih Bu Harmoni. Ya, thank you. Good. Nah, Oke, Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan siang hari ini ya Tuhan, di mana kami boleh ya Bapa membaca sebagian dari firman-Mu dari 2 Samuel eh, 9 sampai 13 sampai 15. 15. Bapak yang baik, kami boleh belajar Tuhan dari karakter-karakter yang ada di perikop ini ya Tuhan. Bapak kiranya ya Bapak Engkau lah yang memberikan kepada kami kemampuan Tuhan untuk dapat ya Tuhan menjaga hati kami ya Tuhan ketika kami menghadapi ya Tuhan orang-orang yang merancangkan hal-hal yang tidak baik terhadap kami ya Tuhan. Oh Bapa yang baik, biarlah ya Tuhan dengan pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami dapat tetap menjaga kemurnian dan kekudusan hati kami, sehingga hati kami tidak dipenuhi dengan rasa sakit hati, kekecewaan, dan bahkan ya Tuhan kepahitan ya Bapak. Bapak ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Apabila kami juga ya Tuhan memiliki ya Tuhan hati yang menyimpang ya Tuhan yang terkadang tidak kami sadari ya Bapak. Kami memiliki hati yang tidak baik Tuhan kepada sesama kami ya Tuhan. Mungkin kami berpikir negatif, mungkin kami terbawa perasaan ya Tuhan. Eh, Mungkin kami terpancing oleh situasi Bapak. Oh Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Tolong kami Bapak, supaya kami tetap dapat menjaga hati kami. Dan biarlah ya Tuhan segala sesuatu yang kami alami ya Tuhan, sebagai proses kami ya Tuhan, untuk masuk ke dalam rencana-Mu ya Tuhan, bagi setiap pribadi kami. Kiranya ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong Tuhan, dan jangan biarkan kami Tuhan menjauh dari-Mu dan tidak mendapat perkenanan yang daripada-Mu. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kami tidak dapat ya Tuhan untuk menjaga hati kami tanpa pertolongan dari-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu mengingatkan, mendidik, dan mengajar kami ya Tuhan, serta menegur setiap kami ya Tuhan untuk hal-hal yang tidak berkenan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan yang hadir pada siang hari ini ya Bapa, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami bersyukur untuk Ibu Joli ya Tuhan yang telah Engkau pilih untuk mengelola Tuhan komunitas ini, kiranya Engkau memberikan